warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu peserta Diseminasi Budaya Positif CGP SD 11 Siloket. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengucapkan basmalah, acara kegiatan Diseminasi Budaya Positif CGP SDN 11 Siloket dimulai. Mengawali acara, marilah kita dengarkan arahan dari Kepala Sekolah kepada Ibu Nur Aisyah SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru yang kami hormati, seterusnya peserta Diseminasi Budaya Positif yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kemudian selawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan program dari calon guru penggerak kita, yaitu sekarang untuk destinasi ke budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu Andi Purnandi. Di sini mudah-mudahan nilai positif ini akan kita ketahui secara bersama bagaimana budaya positif itu yang akan diterapkan di sekolah, sehingga kebiasaan baik ini oleh seluruh warga sekolah untuk dapat mencapai tujuan untuk membentuk karakter positif, yaitu dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan hari ini mudah-mudahan dapat memberikan kebiasaan-kebiasaan baik dan nilai-nilai positif sesuai dengan yang akan disampaikan oleh CGP kita pada hari ini. Itu aja mungkin sambutan dari kami. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu peserta seminar yang kami hormati, acara selanjutnya pemaparan materi Diseminasi Budaya Positif oleh Bapak Andi Purnandi. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 11 Loket, Ibu Nur Aisyah. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan majelis guru beserta tata usaha. Kemudian yang sama-sama kita hormati rekan-rekan wali murid yang tergabung dalam komite sekolah SDN 11 Loket. Selalu kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, karena limpahan rahmatnya lah kita telah dapat berkumpul di ruangan ini, yang mana nantinya kami sebagai CGP itu adalah calon guru penggerak, akan memaparkan tentang aksi yang kami modul 1-4, yaitu tentang budaya positif. Selawat beri salam tidak lupa kita sanjungkan buat arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum dimulai kami mohon maaf nanti ketika penyampaian nanti kalau tidak di tempatnya, karena ini bukan menggoreng, ini sebuah cuma sharing materi yang kami dapatkan kemudian kami pulangkan kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kami juga mohon maaf karena nanti ketika dalam penyampaian nanti kami berjalan agak tertatih-tatih dan kami juga tidak memakai sepatu karena memang di telapak kaki kami ini sedang ada luka. Kemarin ada kejadian dan sempat dilarikan ke rumah sakit dan dijahit juga. Jadi sekali lagi kami mohon maaf karena kalau nantinya kami nanti tertatih-tatih dalam berjalan
singkat waktu kami akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya positif nanti bisa diterapkan di sekolah atau nanti di rumah kepada anak-anak kita. Yang pertama, tentu kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Di sini dijelaskan, budaya positif adalah nilai-nilai positif yang diyakini sebagai kebiasaan baik oleh seluruh warga sekolah yang membutuhkan konsistensi dalam mewujudkannya dan dibuat dengan tujuan untuk membentuk karakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita yang pertama tentu dituntut untuk membuat satu budaya positif atau disiplin positif. Kemudian yang paling penting adalah mempertahankan konsistensinya. Terkadang kita memang lemah di situ. Setelah budaya positif ini kita buat, namun jalan sebulan, namun lalai. Jadi di sini diminta konsistensi kita. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa mempertahankan konsistensi tersebut dalam mewujudkannya. Kemudian di dalam penerapan budaya positif itu ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Disiplin merupakan belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai tujuan yang mulia. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Lanjut. Jadi ini merupakan gambaran penerapan disiplin positif yang dimulai dari diri, dan kita yang berkepala ini sudah menerapkan ini. Kita sudah menerapkan baik sesama guru, baik guru dengan murid. Pada setiap minggunya kita sudah menerapkan hal-hal seperti ini. Bahkan di setiap hari kita sudah melakukan seperti ini. Pagi-pagi Pak Guru datang langsung disosok oleh para murid, para siswa. Dan ini sudah tertanam, ini konsistensinya bagus di sekolah kita ini. Sudah tertanam di dalam setiap diri anak-anak kita. Setiap guru datang, mereka akan selalu menyongsong guru tersebut dan melakukan salaman. Mudah-mudahan, saya yakin ini akan selalu kita pertahankan dan sampai kapan-kapan pun ini akan dipertahankan. Dan ini kelebihan kita orang Timur daripada orang Eropa. Kalau orang Eropa kalau bersalam itu mereka ya salam aja, nggak ada salim. Dan setiap orang Eropa ke Timur, apalagi ke Indonesia, itu mereka terkagum-kagum dengan ini, dengan budaya positif, dengan disiplin positif yang dilakukan oleh siswa kita yang seperti ini. Salam dengan mencium tangan. Kita lanjut. Yang kedua, di dalam menerapkan disiplin ada 3 hal yang kita pakai. Yang pertama ada teori motivasi, yang ketiga yang kedua adalah hukuman, yang ketiga adalah konsekuensi, dan yang keempat adalah restitusi. Kita akan bahas ini satu persatu dulu. Yang pertama kita akan membahas tentang motivasi perilaku. Ini seorang pakar menyebutkan, nama pakarnya adalah Diane Gosset. Dalam bukunya menyebutkan bahwa satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari yang lain. Dan ini yang disebut dengan motivasi intrinsik yang seperti sudah kami paparkan sebelumnya. Ketika motivasi intrinsik itu
munculkan, maka dia akan membunuh motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi di luar. Contohnya ketika kita menjanjikan sesuatu kepada anak dan kita menyuruh anak dan kita janjikan sesuatu hadiah, maka dia akan termotivasi. Kalau itu terus-menerus kita lakukan, maka itu akan membunuh motivasi dari dalam dirinya. Contohnya, nak, kalau di rumah, nak pergi beli rokok apa? Bukan rokok, maaf ya. Pergi beli telur ke warung, nanti bapak ibu kasih uang 1.000, basi grogi enaknya. Sehingga nanti kebiasaan itu ketika anak itu disuruh, dia selalu meminta itu nantinya, meminta imbalan-imbalan seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan mau. Jadi hal-hal seperti ini kurang tepat. Begitu juga nanti kalau kita di sekolah, ketika anak-anak itu untuk siapa yang mendapatkan juara itu dikasih hadiah, sehingga motivasi mereka itu memang cuma hadiah. Ketika mereka sudah berada di luar atau tidak dijanjikan hadiah, percuma juara, percuma saja kita mendapat juara, untungnya tidak ada. Jadi ini yang dimaksud tentang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dari menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu dia ingin jadi diri sendiri, namun ada nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau nilai-nilai itu tidak ada, mereka tidak laksanakan. Jadi ini tentang motivasi perilaku. Kemudian yang keduanya adalah hukuman. Hukuman ini bersifat tidak terencana. Salah satu contoh misalnya, kalau kita di posisi guru, ketika ada anak terlambat, kami selesaikan dulu. Hukuman adalah bersifat tidak terencana. Tiba-tiba satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima baik berupa fisik maupun psikis. Ini dapat dicontohkan seperti ini. Ketika anak-anak datang terlambat, kita hadapi anak tersebut, kemudian langsung kita kasih hukuman. Contoh hukumannya adalah membersihkan WC atau menyuruh anak itu lari keliling lapangan sebagai hukuman dari keterlambatan beliau. Jadi ini tidak terprogram. Jadi itu merupakan hukuman yang kita terapkan kepada anak-anak yang terlambat. Ini ketika kita berikan ini kepada anak, konsekuensinya atau dampak yang ditimbulkannya jarak jauh adalah ini anak ini bisa mendendam kepada kita dengan hal-hal yang kita lakukan ini. Jadi sebaiknya baik di sekolah maupun di rumah tidak memberikan hukuman kepada anak. Juga begitu juga nanti bapak ibu yang berada di rumah, kalau seandainya anaknya melakukan kesalahan, sebaiknya jangan dikasih hukuman. Nanti bagaimana caranya itu yang akan kita bahas nantinya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi sudah rencana disepakati dan disetujui oleh murid dan guru, diberikan berdasarkan suatu budaya yang dapat diukur. Jadi konsekuensi ini seperti ini kira-kira. Ketika anak terlambat, hukumannya harus menulis saya tidak terlambat sebanyak 100 kali. Itu sudah disepakati seperti itu antara guru, wali murid, dan anak. Jadi ketika anak terlambat hukumannya sudah jelas. Ketika anak cabut, hukumannya sudah jelas. Sudah disepakati, konsekuensinya sudah disepakati. Misalnya ketika anak cabut, besoknya konsekuensinya harus bawa batako ke sekolah atau harus membersihkan WC. Yang jelas disepakati, tidak muncul secara tiba-tiba. Jadi itu bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu tiba-tiba, nanti orang tua ataupun guru. Sedangkan konsekuensi sudah disepakati antara baik guru dan murid, baik guru, wali murid dan anak tersebut. Lanjut, kemudian yang keempatnya yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif
yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Jadi ketika kita melakukan restitusi, ada anak yang bermasalah, nanti anak tersebut yang akan mencari solusi dari permasalahan dirinya sendiri. Jadi itu yang membuat anak itu nanti akan bertanggung jawab, akan menimbulkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana, nanti juga ada videonya nanti bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara restitusi. Ini merupakan tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama di identitas. Semua identitas di hukuman gagal semuanya. Kita lihat sesuatu yang menyakitkan terjadi, menyakitkan hati maupun menyakitkan fisik. Ketika anak itu dihukum dengan hukuman fisik, dia akan sakit hatinya karena bisa malu oleh teman-temannya dan juga menyakitkan fisik. Misalnya kita contoh suruh dia berlari langsung itu adalah hal yang salah karena dalam olah fisik itu diharuskan pemanasan, pegangan dan pemanasan. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Ini yang sudah kita ulas tadi, bisa jadi ini menjadi mendendam pada murid tersebut. Awak ibu tu dulu disuruh tu selesai. Awak ibu tu disuruh dapat tu semua lagi di lapangan. Jadi menjadi tidak nyaman dalam jangka waktu lama dan bisa jadi mendendam ini. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ketika masalah ini terjadi yang melibatkan dua orang siswa, dua orang peserta didik, berkelahi mereka, dan yang salah, yang si korban ini akan merasa melambung ketika pelaku ini dihukum oleh guru dengan hukuman yang tiba-tiba muncul dari pemikiran guru tersebut. Jadi dalam keadaan seperti ini, anak-anak yang korban itu akan senang, akan merasa dibela oleh guru. Begitu juga di rumah, anak-anak itu akan merasa bangga, bahagia ketika anak yang satu lagi itu dihukum oleh orang tuanya. Jadi ini bisa menimbulkan juga bahwa pemikiran yang tidak baik bagi si korban. Lanjut, anak yang kita hukum itu atau peserta didik yang kita hukum itu akan tersakiti baik fisik maupun hati. Lanjut, perilakunya pasif menjadi agresif itu akan meningkat karena kita hukum dengan perilaku yang mereka lakukan. Biasanya dia hanya pasif, tidak karena kesalahan tersebut. Biasanya dia anggap anak ini biasanya dia tidak terlalu pasif diam-diam karena memang dia melakukan kesalahan, kita hukum. Namun setelah itu akan berubah tingkah lakunya, makin menjadi. Biasanya kok baju ke sekolah tuh rapi, tetapi setelah kita lakukan, kita berikan dia hukuman, baju yang semula rapi itu tidak rapi lagi, semakin acak-acakan. Jangankan itu, biasanya masuk disiplin, semakin tidak disiplin, sering terlambat dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya baik di sekolah, baik di rumah, kita tidak menerapkan hukuman kepada anak. Karena dampak-dampak yang ditimbulkan, kita lihat di sini, dampak-dampak identitas yang ditimbulkan semuanya gagal. Oke, kemudian langsung kita masuk kepada disiplin. Disiplin ini identitasnya sukses. Identitasnya sukses, ada disiplin. Yang pertama konsekuensi. Konsekuensi
Yang pertamanya adalah sesuatu yang harus terjadi. Kalau ini yang kita lakukan, ini kejadiannya. Kalau ini yang kita lakukan, ini kejadiannya. Gak jelas. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Ini juga menimbulkan ketidaknyamanan bagi murid dalam waktu yang panjang. Walaupun ada hal-hal yang disepakati, baik disepakati dengan murid tersebut, baik disepakati dengan orang tuanya. Namun ketika ini terjadi, ini juga tidak akan menjadi nyaman bagi muridnya. Kemudian korban bisa diabaikan. Dalam masalah seperti ini, ketika dia melakukan sesuatu hal dengan teman lainnya, ketika ada konsekuensinya, si korban ini merasa mungkin konsekuensi yang diberikan oleh guru kepada pelaku tersebut itu tidak sesuai yang dia lakukan kepada korban. Jadi ketika dalam masa ini, ketika kejadian ini, korban itu merasa diabaikan. Kemudian membuat murid anak dibuat tidak nyaman. Jadi di dalam memberikan konsekuensi kepada murid juga dibuat tidak nyaman. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Oke, lanjut kita masuk pada restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan. Sebuah pilihan ini adalah sebuah keputusan pilihan yang kita ambil. Tidak kita ambil hukuman, tidak kita ambil konsekuensi, tapi kita mengambil restitusi. Jadi restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ketika kita melakukan restitusi, satu hal yang kita lakukan adalah mengarahkan murid tersebut untuk mencari permasalahan dia sendiri. Jadi permasalahan dia anak tersebut, kita dengan arahan kita tentu dia yang mencari solusinya. Ketika dia mencari solusinya, maka dia akan berkomitmen pada dirinya sendiri, karena solusi yang dia cari muncul dari dirinya, muncul dari nilai-nilai intrinsik, motivasi intrinsik dalam dirinya, tidak datang dari orang lain. Ini masuk juga dengan konsistensi diri kita sendiri. Salah satu contoh misalnya, WMA melakukan kesalahan dan untuk memperbaiki kesalahan tersebut, WMA mencari solusi dari dirinya sendiri. Tentu kita akan melaksanakan konsistensi tentang masalah yang kita cari. Lanjut, korban mendapatkan ganti. Jadi terkadang anak tersebut ketika direstitusi dan diarahkan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita laksanakan, terpikir oleh anak tersebut. Misalnya dia menyobekkan baju temannya. Ketika ditanya, "Nak, apa solusinya dari permasalahan kamu?" "Pak, solusinya adalah mungkin bajunya nanti akan saya jahit." Jadi bukan kita yang bilang, "Kamu sudah melakukan kesalahan, kamu jahit bajunya," bukan seperti itu. Tapi kita tanya, apa solusi dari masalah kamu? Kamu sudah menyampaikan baju teman, apa solusinya? Mereka di sana mulai berpikir, mungkin, "Pak, nanti saya ganti, Pak," atau nanti saya jahitkan, Pak. Jadi itu datang dari dirinya sendiri. Lanjut, murid mendapatkan penguatan. Di dalam restitusi itu ada namanya menstabilkan identitas. Ketika kita menstabilkan identitas, itu anak itu merasa dikuatkan karena senasib dan sepenanggungan kita. Dan yang jelas, ketika setiap manusia itu nanti dikuatkan kalau setiap itu manusia itu pasti mempunyai kesalahan. Jangankan murid dulu tentunya juga mempunyai kesalahan. Dengan menstabilkan identitas, jadi murid yang bermasalah itu nanti merasa dikuatkan. Lanjut, kemudian masalah terpecahkan. Masalah terpecahkan dengan anak tersebut yang melakukan mencari masalah, menyelesaikan masalahnya. Kemudian
ketika kita masuk pada keyakinan kelas, keyakinan merupakan nilai-nilai keselamatan yang telah disepakati bersama dan disetujui oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ketika hal yang paling baik tadinya untuk menyelesaikan masalah siswa adalah kita melakukan dengan restitusi. Restitusi itu berdasarkan dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini merupakan hal-hal yang diyakini benar dan dibuat di kelas. Jadi ini yang kita sudah melaksanakan. Sebelum-sebelumnya mungkin kita sudah juga melaksanakan, namun mungkin penebalannya yang belum. Kalau dulu mungkin namanya kesepakatan kelas. Kalau gini udah digeser, namun intisarinya mungkin seperti itu, namun ada sedikit-sedikit perubahan. Keyakinan kelas ini kita buat di awal pertemuan kita, di awal semester pertemuan kita. Boleh nantinya keyakinan kelas ini kita terapkan 1 tahun ajaran, atau kita terapkan 1 semester. Itu bagaimana nanti kita mengkomunikasikan, disepakati dengan pihak siswa dan kepala sekolah. Mau kita pakai 1 semester juga bisa, mau kita pakai 1 tahun juga bisa. Kemudian setelah keyakinan kelas itu selesai kita buat, kita pampangkan di kelas kita. Kita pampangkan di kelas kita dengan posisi terlihat jelas. Sehingga ketika anak datang ke lokal, dia nampak keyakinan kelas, langsung ingat sekali, oh ini keyakinan kelas kita. Kemudian setelah kita membuat keyakinan kelas, nanti bisa kita buat juga keyakinan sekolah. Dari keyakinan yang kita kelas yang kita buat bisa kita rembukan dengan majelis guru dan menjadi keyakinan sekolah. Kemudian nanti di masyarakat juga seperti itu, bisa membuat suatu keyakinan masyarakat dari hal-hal yang disepakati bersama. Kita majelis guru juga seperti itu, kita buat suatu kesepakatan dan kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini penting, sangat penting bagi kita guru. Karena dengan adanya keyakinan kelas tentu akan mengatur disiplin positif di kelas kita. Begitu juga di sekolah, kalau ada keyakinan sekolah akan mengatur disiplin positif yang ada di sekolah kita. Oke, kita lanjut. Contoh keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menampilkan sebuah video tentang pembuatan keyakinan kelas yang sudah kami lakukan di awal semester ini. Ini kami laksanakan di kelas 6. Iya.
duduk sebentar. Oke, baik Bapak Ibu, ini merupakan video keyakinan kelas yang kita buat di awal semester kemarin. Ini kita lakukan di kelas 6 dan di sini juga insiden kejadian saya menginjak sabut sudah terjadi juga. Di dalam video ini saya juga memakai sendal dan berjalan agak tertatih-tatih, dan saya sudah menyampaikan mohon maaf kepada anak-anak tentang kondisi saya. Oke, mari kita saksikan bersama-sama video tentang keyakinan kelas. Dan sebelum kita lihat video dalam keyakinan kelas itu ada 3 rangkaian. Yang pertama tentu menyampaikan, kemudian kita membuat, dan kemudian kita membuat dengan menggunakan melakukan kertas yang ditempel-tempel, kemudian baru melakukan keyakinan kelas. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Selamat pagi. Oh, pagi ya. Berapa kali? Selamat pagi. Luar biasa anak-anak Bapak hari ini. Apa kabar kalian semua? Semangat sekali anak Bapak pada pagi hari ini. Baik anak Bapak semuanya, ini merupakan pertemuan pertama kita pada kelas yang baru. Kalau kemarin kalian ada di kelas 5, sekarang kalian terkait saya tinggalkan kelas. Dan ini merupakan pertemuan pertama kita. Pada pertemuan pertama kita ini, kita seperti biasa akan membuat sebuah keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas itu adalah sebuah disiplin positif yang ditimbulkan dari motivasi di dalam diri. Siapa untuk membuat keyakinan kelas? Siapa? Saya tak. Siapa untuk membuat keyakinan kelas? Oke, dan pada saat sekarang ini Bapak mohon maaf kepada anak-anak Bapak, karena hari ini Bapak pakai sendal karena kaki Bapak itu luka dan terjatuh. Jadi kemarin ada insiden terjadi sedikit insiden membuat kaki Bapak itu luka. Baik anak Bapak, kita lanjutkan. Kita akan membuat keyakinan kelas, dan sebentar lagi Bapak akan membagikan seluruh kelas ini kepada anak-anak Bapak. Kemudian silakan anak-anak Bapak mengisi kertas ini sesuai yang diyakini tentang disiplin sekolah. Dan setelah itu, setelah diisi nanti ditempel ke sini. Nanti dari hasil itu kita akan menghasilkan sebuah keyakinan kelas. Bisa? Bisa. Baik, kelas mana? Kelas mohon bantu kelas untuk yang laki-laki membagikannya. Untuk yang perempuan si Istina bantu. Oke, yang sudah dapat sudah boleh diisi. Nanti ditempel di sini ya, sesuai isi langsung tempel. Yang sudah dapat boleh diisi. Yang sebelum itu gak usah dikasihnya, itu gak pakai berkat, tinggal isi aja lagi, lalu ditempel. Boleh? Yang boleh buat nama, buat keyakinan apa yang kita inginkan. Jadi di video ini anak-anak sudah mulai mengisi tentang bahan
bantuan atau kesepakatan. Nanti kesepakatan yang mereka inginkan itu nanti kita tempelkan, dan yang menjadikan keyakinan nanti kita yang jadikan. Yang sudah siap nanti ditempel di sebelah kiri ini. Sudah ada yang sudah siap? Langsung tempel aja di depan, maju ke depan. Yang sudah siap silakan maju ke depan. Please, silakan misi maju ke depan misi. Yang tempel di sini. Tempel di sini. Ya. Ya. Cepat, cepat lagi. Ya, maju nih. Tempel aja di sini. Semuanya tempel di sini. Oke. Baik, ya. Ya, cepat lagi. Ya. Ya. Oke. Oke. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya. 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 Ya, sini. Ya. Ya. Kayak enggak? Oh. Ya. Oh, silakan kembali ke tempat duduk. Silakan kembali ke tempat duduk. Sudah semua? Sudah semua. Oke, kita akan melihat seluruh keyakinan yang sudah kalian buat kalian apakah di sini kalian buat. Yang pertama, tidak boleh mencontek teman. Tidak boleh mencontek teman berarti menghargai teman, saling menghargai. Oke, di sini ada kesepakatan yang kita jadikan keyakinan kelas. Yang pertama di situ kesepakatan mereka tidak boleh mencontek. Berarti lainnya adalah saling menghargai. Saling menghargai. Keyakinan kelasnya adalah saling menghargai. Saling menghargai. Saling menghargai. Kemudian tidak boleh minum saat belajar juga saling menghargai. Tidak boleh makan sambil belajar juga saling menghargai. Tidak boleh minum saat belajar juga saling menghargai. Tidak boleh duduk seorang saling menghargai. Tidak boleh terlambat, berarti disiplin. Disiplin. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak di situ disebutkan tidak boleh terlambat. Kalau tidak boleh terlambat berarti lainnya kedisiplin. Keyakinannya adalah kedisiplin. Kesepakatannya adalah tidak boleh terlambat. Itu kan sebuah disiplin kan, berarti disiplin. Kemudian saat bersekolah kita tidak boleh membuli, saling menghargai. Tidak boleh makan saat belajar, tidak boleh ikut, saling menghargai. Tidak boleh makan saat waktu belajar, saling menghargai. Tidak boleh buang sampah, kebersihan, menjaga. Jadi muncul keyakinan yang ketiga, yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kemudian tidak boleh tidur saat belajar, saling menghargai. Tidak boleh ribut, saling menghargai. Tidak boleh ribut. Tidak boleh mencoret dinding. Jadi menjaga kebersihan. Tidak boleh ribut saat jam pelajaran, saling menghargai. Tidak boleh ganggu teman. Tidak boleh makan, saling menghargai. Tidak boleh ribut dan saling menghargai. Tidak boleh berantem, saling menghargai. Tidak boleh mengganggu teman, tapi saling menghargai. Tidak boleh mencontek, saling menghargai. Tidak boleh mencontek teman. Baik, anak bapak semuanya,
Iya, itu sudah kita berusaha tadi. Baik anak bapak semuanya, dari semua keyakinan, dari semua kesepakatan peraturan yang kalian buat telah kita jadikan menjadi keyakinan kelas, dan dapatlah sebuah keyakinan kelas itu adalah yang tiga ini dengan implementasinya dari seluruh yang kalian buat tadi. Oke, sudah dapat keyakinan kelas kita? Ini keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita ada 3 buah. Apa yang pertama musafir? Saling menghargai. Dalam saling menghargai itu banyak. Tidak boleh membuli, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mencontek dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada apa yang kedua? Di sini itu aplikasinya juga banyak nantinya. Tadi sudah disebutkan salah satunya oleh teman kalian, tidak boleh terlambat ketika masuk kelas. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan, yang mana tadi tidak boleh ada, tadi aplikasinya dibuat oleh teman-teman kalian, tidak boleh mencolek-colekin. Baik, anak bapak semuanya, satu semester ke depan kita akan berkontes, kita akan menerapkan keyakinan kelas yang kita buat pada hari ini. Setelah ini kita akan buat itu sebagus-bagusnya dan akan kita paparkan nanti di kelas kita ini. Baik, mungkin itu saja keyakinan kelas yang kita buat pada pagi hari ini. Sampai di sini ada anak bapak bertanya? Ada anak ini bertanya? Kalau tidak ada, bapak cukupkan tentang keyakinan kelas dan kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, demikianlah bentuk-bentuk keyakinan kelas yang sudah kita buat dan sudah kita terapkan di kelas 6. Kita lanjut, nanti sesi tanya jawabnya kita buka di akhir saja nantinya. Kita lanjut dengan memahami kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Terkadang anak-anak yang bermasalah itu ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, dan ada 5 kebutuhan dasar anak-anak itu yang tidak terpenuhi. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Sering kan kita melihat anak-anak itu minum dan makan ketika saat jam pelajaran. Sering kan? Ada melihat kasusnya seperti itu memang? Melihat anak makan dan minum saat jam pelajaran, jam pelajaran berlangsung, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu gunanya kita mengadakan istirahat. Namun terkadang anak kita memang menampakkan jam istirahat itu dengan semaksimal mungkin. Dan ketika mereka dalam pembelajaran mereka tetap aja makan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terkadang kita di dalam kelas itu memang kita lupa. Ada anak-anak itu memang yang dia melakukan hal-hal yang aneh. Istilahnya ada yang MPO, menarik perhatian orang. Padahal yang dia inginkan adalah bagaimana kita mencurahkan kasih sayang kita kepada anak tersebut. Namun kita kadang tidak sadar akan hal itu. Sebenarnya anak itu ingin itu. Kadang kita melihat kalau kita di kantor ada anak saat itu terus datang ke kantor, Pak Andi, Ibu, dia pergi lagi. Mungkin mereka membutuhkan kasih sayang dan juga merasa diterima. Misalnya ketika masuk ke lokal, orang sedang lama-lama golak. Ketika masuknya lokal orang diam. Jadi perasaannya muncul, mungkin saya tidak diterima di kelas ini. Dan itu bagaimana kita menyikapi hal itu dan supaya anak-anak itu merasa tidak terasing lagi. Kemudian ada kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Anak-anak itu ada yang sok-sok berkuasa dalam lokalnya. Kadang menyuruh ke situ, kadang menyuruh beli ke situ, kadang menyuruh mecik-mecik. Mungkin karena memang kita kurang memperhatikan beliau dan hal-hal itu terjadi. Dan ketika kita selesaikan baru akan berhenti. Saya menyuruh kawan-kawannya, kok mau beli ini, kok mau beli itu. Bahkan dia ada juga yang meminta uang kepada temannya. Kemudian
kebutuhan akan pilihan atau bebas freedom. Ketika kita menerapkan keyakinan kelas, kadang dia tidak ikuti dengan itu. Kaki nak kate, berjalan-jalan sambil belajar karena dia berasa ingin kebebasan. Dan tentunya intinya mereka ingin diperhatikan. Lanjut kemudian anak masa senang fun. Kita temukan anak-anak tersebut bernyanyi sedang belajar tuh, karena memang dia kesenangannya bernyanyi. Ada juga yang bermain game ketika belajar itu, karena memang kebutuhannya itu, kesenangannya itu memang bermain game. Jadi dari kelima hal ini, bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut supaya tidak terjadi ketika kita dalam pembelajaran. Lanjut, ini dia. Oke, kemudian kita masuk tentang budaya positif yang kelima, memahami restitusi dan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi anak. Yang pertama ada sebagai pemukul, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira dalam posisi yang 5 ini mana yang paling bagus ini? Manajer ya, posisi manajer ya. Ya, kita lihat. Yang pertama kita lihat tentang penghukum. Penghukum seperti yang disebutkan tadi di awal, ada hukuman. Ketika ada anak terlambat itu diori sakal koyanya dan diberikan hukuman sesuai yang ada di kepalanya. Ada yang terlambat, kenapa kamu terlambat? Maaf, suara nada tinggi dan tidak menerima alasan anak tersebut dan memberikan hukuman sesuai dengan yang dia inginkan. Itu adalah posisi penghukum. Ini ketika kita menghadapi anak yang terlambat ya. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini sama cuma ibu-ibu. Misalnya seperti ini, Uses terlambat. Anggap Uses ini adalah murid. Saya yang menghadapi Uses. Kenapa kamu terlambat? Dah ibu cari ibu. Baik kok kalau awak lambat kan ya bro. Iya pak dek kapal sekolah baik kok. Jadi mau ibu pak. Ya, mengiba-iba. Kenapa kamu terlambat nak? Nanti kalau kamu terlambat nanti ibu bapak dimarahi kepala sekolah nantinya. Besok jangan terlambat lagi ya nak. Jadi itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Membuat ibu kan nak? Dah ibu deh. Lapaya ibu kasih ko remaja kalian mau tolong ibu. Itu adalah posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian ini posisi teman. Posisi teman ketika menganggap siswa murid itu adalah teman. Ketika anak terjadi permasalahan, contohnya terlambat, ya nggak apa-apa, nanti dibereskan. Pokoknya posisi teman lah. Kalau teman ini aman semuanya kan, aman. Jadi kita selesaikan masalah dengan posisi teman. Menganggap semua masalah itu aman. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau itu kaitannya dengan pemberian konsekuensi kepada anak. Suara nadanya juga tinggi, kemudian menanyakan kepada anak, kamu tahu kan konsekuensinya kalau kamu datang terlambat. Sehingga anak-anak tersebut harus menjalani konsekuensi atas kesalahan yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang bagus, dan posisi manajer ini nanti akan dikaitkan dengan restitusi. Penyelesaian masalah anak dengan restitusi. Jadi yang paling bagus itu posisi 5 posisi kontrol dulu adalah posisi manajer. Begitu juga nanti orang tua rumah ketika menghadapi anak di rumah, ambil juga posisi manajer. Jangan posisi 4 yang di atasnya. Oke, lanjut. Ini kita masuk kepada restitusi. Namanya adalah segitiga restitusi. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu namanya menstabilkan identitas. Kira-kira menstabilkan identitas kata-kata seperti ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Seakan mereka itu orang itu semuanya pernah salah. Yang kedua, manusia tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini
Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi di sini kita akan tidak mencari masalah, tapi akan mencari dari permasalahan tersebut. Kamu berhak merasa seperti itu adalah kata-kata yang kita berikan kepada anak. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kira-kira kata-kata seperti ini yang kita berikan kepada anak. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Baru nanti kita tanya apa yang terjadi. Padahal ini kata-katanya, kalau kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Jadi pada intinya adalah menanyakan apa yang telah dilakukan anak tersebut. Selanjutnya adalah ketika menanyakan keyakinan. Ini dihubungkan dengan keyakinan kelas tadi, dengan keyakinan kelas yang kita buat. Salah satu pertanyaannya adalah ketika anak itu terlambat, kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang sudah kita buat? Tahu Pak? Apa itu disiplin? Disiplinnya tidak boleh terlambat. Kemudian kita tanya lagi, tahu nggak kamu bagaimana supaya kamu tidak terlambat besoknya? Kita tanya kepada dia bagaimana mencari solusi supaya dia tidak terlambat besok harinya. Maka dia akan mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada kasus satu. Kasus satunya adalah musafir yang timbul saat jam kerja berlangsung. Kita lihatkan video ya. Bu, di situ. Bapaknya minta dua, ini pakai HP bapaknya. HP bapaknya. Tolong. Oke, ini contoh segitiga restitusi yang sudah kita terapkan. Sebentar. Suaranya tidak ada. Nggak bagus ya.
Oke, ini contoh video tentang menstabilkan video institusi tentang anak yang bermasalah. Di sini adalah musafir tidur pada saat jam pelajaran berlangsung. Jadi menstabilkan identitas, saya katakan seperti itu. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan, dan bapak juga kalau ngantuk tidur. Begitu juga dengan anak. Kemudian memvalidasi tindakan salah. Kenapa kamu tidur saat jam pelajaran? Jawabannya adalah karena malamnya saya bermalam Pak, karena bermain wifi di toko wifi, sehingga paginya saya kesiangan. Paginya saya harus tidur siangnya saya harus tidur sekolah. Saya tetap mengapresiasi beliau, bagus, kamu sudah, alhamdulillah kamu tetap pergi sekolah, tidak tidur juga, tidak loloknya, dan tetap pergi sekolah. Oke, kemudian saya tanya, apa solusi yang kamu lakukan untuk permasalahan kamu? Dia jawab, mungkin besok saya mengatur lagi waktu saya ke wifi Pak. Kalau biasanya saya pulang jam 12, nanti dia akan pulang jam 9. Dan kita sampaikan juga seperti itu. Kita nanti juga akan berkolaborasi setelah dia mencari masalahnya sendiri. Nanti kita sampaikan seperti ini. Nanti Bapak juga akan berkolaborasi dengan orang tua kamu, bagaimana supaya kamu jam 9 itu sudah pulang ke rumah. Itu tentang musafir. Jadi dia tahu dengan menyelesaikan masalah ini. Tanggapan beliau, saya tidak punya suara, dia sangat senang sekali dengan restitusi yang sudah dilakukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada kasus kedua. Ini Debbie yang tidak pakai topi saat upacara, dan kebetulan kejadian ini sama. Kita panggil, kita stabilkan identitas. Dengan setiap manusia itu tetap mempunyai kesalahan. Kita manusia, guru juga manusia, juga mempunyai kesalahan. Kita validasi masalahnya. Jadi permasalahan beliau ini tidak pakai topi karena topi tinggal. Beliau tidak melihat daftar pelajaran untuk pelajaran besoknya. Jadi saya tanya, apa solusi dari permasalahan beliau? Jadi solusi dari permasalahan beliau nanti akan membuat daftar pelajaran, dan akan dipampangkan dan juga dikomunikasikan dengan orang tua. Itu solusi yang beliau berikan. Saya kuatkan juga, nanti saya juga akan bekerja sama dengan orang tua beliau, bagaimana supaya nanti anak tersebut memang perlengkapannya itu tidak tinggal lagi pada waktu sekolah, baik itu topi, buku, dan selain dan semacamnya. Kemudian ini tanggapan beliau tentang pernyataan beliau tentang restitusi tersebut. Beliau senang sekali dan mencari solusi dari permasalahan beliau sendiri. Oke, mungkin itu video tentang restitusi. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sekian dulu diseminasi dari saya. Nanti kita kembalikan kepada moderator kalau ada pertanyaan, tanggapan, ataupun saran dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, kita sudah mendengarkan paparan dari Bapak Adi Purnandi sehubungan dengan destinasi budaya positif di SDN 11 Loket. Untuk itu kami buka sesi tanya jawab. Untuk kesempatan ini kepada Bapak dan Ibu yang merasa ada pertanyaan sekitar paparan Bapak Adi tersebut, kami silahkan. Atau ada masukan sekitar paparan tadi tentang kesepakatan kelas, sepertinya titik beratnya ya. Sedikit Bapak Andi. Kalau dari moderatornya boleh bertanya. Terima kasih Bapak Andi Purnandi yang sudah memberikan paparan di hadapan kita bersama. Saya sedikit sebagai anggota juga sedikit bertanya tentang kesepakatan kelas yang biasanya ya Pak Adi sekarang jadi keyakinan kelas.
Tadi dari paparan Bapak Andi, setelah kita dari videonya juga sudah jelas, di antaranya siswa kita sudah dapat kesepakatan kelas, kemudian ditempel di papan tulis, sehingga nanti itu kita jadikan kesepakatan kelas. Bagaimana seandainya di antara siswa tersebut ada perbedaan pendapat? Misalkan si A setuju dengan apabila tidak boleh membuang sampah, kemudian si B-nya tidak. Itu salah satu contoh. Bagaimana solusinya? Kemudian setelah kesepakatan itu kita dapatkan, kemudian dituliskan di kelas, di depan kelas, sehingga siswa semua bisa melihat. Bagaimana pula seandainya dilanggar? Apakah ada juga kesepakatan yang bersama? Tadi kan katanya di sana salah satu contoh di kelas 6 tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seandainya dalam proses belajar mengajar itu terjadi, apa yang akan kita lakukan? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ade. Nanti saya akan coba jawab. Izin Bu Fala, nanti kalau kurang nanti mohon disempurnakan juga. Oke, ketika kita membuat keyakinan kelas itu dasarnya dari kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu intinya adalah nilai-nilai positif. Ketika ada terjadi tidak ada di sana nilai-nilai tidak positif, maka fungsi kita guru di sanalah untuk menjadikan nilai-nilai itu positif. Kalau membuang sampah pada tempatnya itu kan nilai positif. Ketika ada keyakinan mereka itu membuat tidak boleh harus membuang sampah di sembarangan, itu kan bukan nilai positif. Di sana fungsi kita sebagai guru untuk mengarahkan supaya yang menjadi kesepakatan kelas itu adalah nilai-nilai positif, dan itu nanti akan kita jadikan tentang keyakinan kelas. Kemudian itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, bagaimana solusinya kalau ada anak tersebut melanggar dari keyakinan kelas yang sudah dibuat? Ada segitiga restitusi namanya, yang kita paparkan tadi. Yang pertama segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Validasi tindakan salah ini menanya apa kesalahan beliau. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Contohnya, ketika dia membuang sampah, tentu dia kita panggil. Kita menanyakan keyakinan. Jadi pertanyaan kita kira-kira seperti ini. Nah, boleh enggak kalau kita itu membuang sampah pada sembarangan? Jawabannya pasti tidak. Kemudian kita tanya lagi, apa solusinya kalau kita membuang sampah di sembarangan tempat? Jadi dia akan mencari jawabannya sendiri. Dari jawabannya itu akan muncul dari dalam dirinya. Itu yang disebut dengan motivasi dari dalam. Dia nanti akan jawab, kalau saya membuang sampah pada tempatnya, itu akan menimbulkan kekotoran di kelas dan sekolah kita, dan solusinya adalah mengambilnya, dan nanti selanjutnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita pancing dia terus, kita arahkan anak tersebut untuk menggali motivasi untuk menyelesaikan masalah anak tersebut. Mungkin itu saja. Kalau ada tambahannya dari Ibu Kepala juga boleh. Saya kembalikan kepada Bu Ade. Baiklah, ditambahkan sedikit. Kan di dalam tadi kita membuatkan kesepakatan kelas. Nah, kalau kita sebagai guru sudah menyimpulkan atau sudah membentuk kesepakatan tadi, ya tinggal kita melaksanakannya lagi. Nah, di sini nanti motivasi itu perlu kita tanamkan kepada anak kita supaya kegiatan-kegiatan kita itu dapat berjalan dengan baik, sehingga anak kita itu menyadari bahwa kebiasaan positif itu suatu yang merujuk kepada profil pelajar Pancasila tadi. Jadi di situ nanti nampaknya kita mendalami karakter-karakter yang berlandaskan Pancasila itu nantinya. Nah, mungkin itu tambahan sedikit dari kami. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, peserta destinasi budaya positif CGP SDN 11 Loket. Mungkin karena dari paparan Bapak Andi tersebut tidak ada lagi pertanyaan, maka kita masuk saja pada sesi refleksi lagi. Mungkin di antara Bapak dan Ibu ada yang ingin memberikan refleksi, kami silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Pengen
positif ini ya Pak Andi, kita sudah sering mendengar di mana-mana, cuman hari inilah kami memahami budaya positif itu apa yang sebenarnya budaya positif itu. Jadi kami sangat senang sekali dengan materi ini. Mungkin itu saja, sangat senang dan mungkin bisa kita aplikasikan nanti di sekolah kita. Terima kasih kami ucapkan pada waktu yang telah diberikan. Budaya positif ini kami dengan paparan Pak Andi sudah memahami atau sudah mulai memahami, sangat bermanfaat sekali. Sekaligus materi ini bisa diterapkan di kelas baik pada siswa kita maupun di sekolah pada guru-guru yang berada di sekolah tersebut. Terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita sudah mendengarkan refleksi dari dua orang rekan-rekan majelis guru. Mungkin dengan berakhirnya refleksi dari teman-teman, maka berakhir pula acara kita pagi ini tentang diseminasi budaya positif CGP SDN 11 Loke oleh Bapak Arni Purnani. Semoga dengan berakhirnya acara ini kita bisa melanjutkan untuk bersama kembali dalam acara yang seperti ini Bapak Arni. Terima kasih kepada Bapak Arni yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami dari moderator mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Kami sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.